semua cabang olahraga bisa memanggil kita. Tidak hanya mendapatkan ijazah secara akademik, tapi mendapatkan sertifikasi khusus. Betul. Sesuai keahliannya masing-masing. Kalau daerah kita perhatikan, dari nasional kita kawal, internasional kita jemput. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece people, jumpa lagi bareng Mufti di sini, tentunya dalam program Bincang Unesa. Background kita masih di Taman Vokasi. Berarti hari ini kita masih mau bahas seputar program vokasi. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Dr. Wiono selaku Ketua Program Studi D4 Kepelatihan Olahraga. Halo Pak Wiono, apa kabar Bapak? Baik. Sehat selalu ya Pak. Selalu semangat. Alhamdulillah. Olahraga tetap, ngajar tetap, makan sehat, bahagia. Pesannya Pak Rektor luar biasa. Internasional. Oke, hari ini kita akan kupas tuntas seputar program studi D4 Kepelatihan Olahraga. Seperti apa? Kita langsung tanya-tanya sama Pak Wiono. Pak Wi, D4 sama S1 itu pastinya beda ya Pak? Ya. Di VIO ada S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di program vokasi ada D4 Kepelatihan Olahraga. Yang membedakan antara dua prodi ini seperti apa Pak? Yang membedakan yang paling mencolok itu adalah praktek dan teorinya. Ya. Kalau yang di D4 Kepelatihan Olahraga, itu menonjol ke praktikumnya, prakteknya, bagaimana mahasiswa membuat program latihan yang baik, bagaimana mahasiswa tes pengukuran yang baik, bagaimana mahasiswa menangani atlet yang mulai awal, bagaimana sampai fisik yang terbaik yaitu. Jadi beda seperti itu. Tapi kalau yang di S1 ya tidak memungkinkan seperti itu, tetapi hanya beda dengan jamnya. Yang satu jam prakteknya lebih tinggi, tetapi yang satu jam prakteknya agak rendah. Jadi seperti itu. Jadi kelebihan dari situ. Berarti di D4 ini untuk pembagian istilahnya SKS untuk praktek itu lebih banyak gitu lebih besar. Dituntut mahasiswa terampil di bidangnya karena yang di D4 Kepelatihan Olahraga itu. Jadi lulusan dari D4 Kepelatihan Olahraga ini nanti seperti apa? Yang satu sebagai bisa jadi programmer dari olahraga, dia bisa melatih di cabang olahraga, dia juga bisa melatih fisik, ya. Jadi dia melatih fisik, terus dia juga sebagai personal trainer. Gitu. Berarti banyak sekali ya? Banyak sekali. Istilahnya lulus dari D4 itu tidak terpaku mungkin jadi guru dan PNS, tapi juga banyak ladang-ladang yang lain untuk para lulusan D4 Kepelatihan Olahraga. Guru itu bonusnya malah. Guru bonusnya. Oh iya, guru itu bonusnya. Tapi kalau kita tidak menarik di gurunya, tapi kita kan ke D4 memang murni untuk kepelatihan olahraga. Kepelatihan olahraga. Ya, nah, kepelatihan olahraga di sini olahraga secara umum atau cabur khusus? Oh iya. Nah, itu seperti apa, Pak? Kalau sudah namanya pelatih fisik, maka secara umum. Kalau kecaburan seperti di silat, di bulu tangkis, di tinju, itu dia tidak akan bisa berkembang ke cabur yang lain. Dia hanya mendalami tentang keilmuan teknik, taktik, bagaimana untuk menangani atlet di cabur itu. Tetapi kalau sudah di fisik, itu secara umum. Jadi semua cabang olahraga bisa memanggil kita. Oh, saya butuh pelatih fisik, ya sudah. Karena apa? Karena di kepelatihan olahraga itu diajari bagaimana melatih di seluruh cabang olahraga. Karena apa? Membuat program cabang olahraga itu harus mengikuti karakteristik di cabang olahraga itu. Harus tahu karakteristik yang pentingnya. Ya. Karena di setiap cabur mungkin berbeda gitu ya Pak? Berbeda ya. Keunggulan dari program studi D4 Kepelatihan Olahraga ini apa saja? Keunggulan dari D4 Kepelatihan Olahraga itu satu, mahasiswa lebih mendalami tentang keilmuan olahraga. Dua, mahasiswa praktikum dan keterampilannya lebih bagus. Nah itu ya. Terus di lapangan juga bagus. Terus samping itu mahasiswa memiliki sertifikasi seorang pelatih, dan di samping itu setelah magang dia juga mendapatkan sertifikat tadi yang di Urban juga berani memberikan sertifikat pada mahasiswa besok setelah lulus. Sertifikasi begitu ya Pak? Iya, jadi setelah lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah secara akademik, tapi mendapatkan sertifikasi khusus. Betul. Sesuai keahliannya masing-masing. Ya, itu. Nah, dari banyak keunggulan itu tadi, fasilitas yang dimiliki dari D4 Kepelatihan Olahraga ini seperti apa? Kalau fasilitas dari kepelatihan D4 ini sementara ini kami memang kerjasama masih dengan di VIO
di pendidikan kepelatihan olahraga situ. Karena di Vio itu Vio juga milik UNESA. Iya. Jadi kami juga untuk sementara ini tetapi secara bertahap. Jadi tidak mungkin lah kita anak lahir sudah semua. Jadi secara bertahap kita ke sana, secara bertahap kita mengusulkan peralatan. Nah itu secara bertahap nanti. Ya itu. Untuk sementara ini kami ke sana dan alhamdulillah sana welcome, tidak ada masalah. Sip masalahnya. Nah, untuk lulusan para alumni dari D4 kepelatihan olahraga, ini sepak terjangnya setelah lulus dari UNESA seperti apa, Pak? Nah, kalau lulusan dari kepelatihan olahraga ini satu, dia bisa langsung ke gym karena dia sudah memiliki sertifikat. Sebelum karena apa? Karena dia sebelum lulus kita berikan sertifikat. Dia bisa memegang atlet di semua cabur karena dia juga sudah diberikan sertifikasi pelatih nasional. Jadi levelnya nasional sudah kita berikan level nasional karena kami sudah kerjasama dengan pihak Lankor itu setelah atlet lulus mendapatkan sertifikat nasional. Agar apa? Agar atlet dapat lulusan mahasiswa kita dapat diterima di seluruh cabang olahraga. Apalagi sekarang itu event-eventnya Porprov ini kita laku. Jadi sudah kurang dan menolak kita. Iya, sudah kehabisan mahasiswa, minta lagi sudah habis. Mahasiswa sekarang masih 20. Kalau diminta 100 berapa? Karena 100 lebih. Karena apa? Di KONI itu ada 34 cabang olahraga. Satu KONI 34 cabang olahraga. Di Jawa Timur 35 KONI. Ada berapa? Hitunglah. Ratus itu ya. Ya, ada berapa ratus sehingga kita sangat butuh untuk pelatih-pelatih fisik seperti itu. Karena apa? Di setiap cabang olahraga itu membutuhkan karakteristik yang berbeda untuk pelatih fisik. Saya melatih fisik karate saja antara kata dengan kumite itu berbeda fisiknya. Sama-sama cabang olahraganya, tetapi untuk melatih fisiknya itu berbeda. Ya. Dan di D4 kepelatihan olahraga ini dipelajari semua. Dipelajari itu semua, diberikan seperti itu. Nah, terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, seperti apa penerapan MBKM di prodi D4 kepelatihan olahraga ini? Ya. Di D4 kepelatihan olahraga memang kemarin pertama, kalau masih pertama memang kita mengalami kesulitan. Karena yang ada di Siakat itu memang dunia industri. Ya, dunia industri. Terus setelah itu kami konfirm ke pusat, pada itu ada Dirjen Diksi juga, tetapi akhirnya dibuka boleh ke cabang olahraganya untuk cabang olahraga, sehingga kita sudah enak dari situ. Jadi sudah istilahnya bisa melancar itu ya, lancar dalam penerapan MBKM di prodi D4 kepelatihan olahraga ini. Untuk mahasiswanya sendiri sekarang berapa, Pak? Rasio keketatatan? Jadi rasio ketetatan itu mungkin 1:5 itu. Ya, kurang masih seperti itu. Ya. Di D4. Ya, D4. Kota untuk. Waduh, kotanya nih karena masih baru. Iya. Yang tahun ini kita menerima kurang lebih 40. Dan mungkin itu sudah berebut ya. Iya, karena perhitungan dosen juga. Jadi kalau kita buka banyak itu kan tidak mungkin. Iya, di dosen. Rasio dosen. Ya, betul. Nah, untuk yang ingin adik-adik kita, Pak, dari SMA, SMK yang menginginkan berkuliah di program studi D4 kepelatihan olahraga, harus basicnya seperti apa? Bolehkah dari SMP, SMA, SMK bebas atau ada kualifikasinya, Pak? Bebas. Asalkan. Yang lebih diutamakan adalah atlet yang berprestasi. Atlet berprestasi, apapun itu jurusannya waktu SMA, SMK. Kalau dia punya basic keatletan ataupun keolahragaan, bisa masuk di prodi D4 kepelatihan olahraga. Gitu ya berarti, Pak? Kalau nasional kita kawal. Kalau nasional kita kawal. Kalau internasional kita jemput. Jadi kalau daerah kita perhatikan. Iya kan? Daerah kita perhatikan, nasional kita kawal, internasional kita jemput. Luar biasa. Jadi D4 kepelatihan olahraga ikut memfasilitasi, bisa juga untuk memfasilitasi atlet-atlet berprestasi, baik di daerah, nasional maupun internasional. Nah, Pak Wi, closing statement untuk teman-teman kita, para siswa yang mempunyai keinginan minat untuk masuk di prodi D4 kepelatihan olahraga. Silakan. Terima kasih.
negara Indonesia akan menunggumu. Bila prestasi Indonesia akan lebih baik, maka jangan ragu, pilih D4 Kepelatihan Olahraga. Program vokasi UNESA. Oke, baik, luar biasa KC People. Obrolan saya bersama Pak Wiono selaku Ketua Program Studi D4 Kepelatihan Olahraga. Nah, untuk kalian yang mempunyai minat, persiapkan mulai sekarang. Apapun jurusannya bisa. Kalaupun Anda ataupun teman-teman mempunyai minat di bidang olahraga ataupun atlet berprestasi ya Pak ya. Kita siap. Kalau daerah kita perhatikan, dari nasional kita kawal, internasional kita jemput. Terima kasih, sampai jumpa. KC Radio, your easy listening station. Terima kasih Pak Wi. Seru sekali. Oke. Terima kasih Pak Yono. Kata guyune kemarin dulu kat. Iki.